Shalom, selamat pagi pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa dan semua Bapak Ibu pada hari ini 11 Juni 2021 bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggen. Kita patut naikkan syukur kita sebab Tuhan terlalu sangat baik kepada kita. Tuhan sudah jaga kita sepanjang malam dan boleh bangunkan kita dengan kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih, kita patut naikkan juga karena Tuhan sudah menyediakan semua berkat-berkat jasmani rohani, kesehatan yang terbaik bagi setiap kita. Oleh sebab itu saya mengajak pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau naikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur pasal 100 ayat 4. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Ibadah adalah untuk memuliakan Tuhan dan tidak patut untuk diselewengkan, memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perlu diingat bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha mulia, sehingga ia
layak menerima penyembahan dari semua makhluk ciptaannya. Saudara juga tahu bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini sesungguhnya diciptakan untuk menyembah Dia. Karena itu, kita wajib untuk beribadah kepadanya, yaitu dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Itulah sebabnya, apabila orang beribadah bukan dengan maksud untuk memuliakan Tuhan, namun demi memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, maka Tuhan tidak berkenan terhadap apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tanggapan Yesus mengenai penyelewengan terhadap ibadah, yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, ini dicatat di dalam Yohanes pasal 2. Di situ ditulis bahwa Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir pada pedagang dan penukar yang berada di bait suci. Kepada orang-orang yang menggunakan tempat ibadah untuk kepentingan mereka sendiri, itu Yesus berkata, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Dengan berkata seperti demikian, ia menegaskan bahwa rumah Allah haruslah digunakan sebagai tempat untuk memuliakan Allah. Dengan kata lain, ia tidak berkenan bila ibadah kepada Allah diselewengkan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita lihat ada sesuatu yang Tuhan lakukan, ya, yaitu membuat cambuk. Artinya sesuatu yang Tuhan lakukan karena hal ini penting, di mana Tuhan begitu marah kepada orang-orang yang menyalahgunakan apa yang Allah sediakan untuk setiap mereka. Rumah tempat ibadah mereka salah gunakan untuk kepentingan secara jasmani. Sehingga itu membuat Allah, Tuhan Yesus Kristus begitu marah. Sehingga Tuhan membuat sebuah cambuk untuk mengusir orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, cara pandang kita tentang sebuah ibadah, ini yang seringkali terjadi kekeliruan. Kalau saudara juga membaca, merenungkan bagaimana cerita-cerita tentang pengikut-pengikut Kristus, begitu banyak orang datang berduyun-duyun untuk mengikuti Kristus. Tapi motivasi, modusnya, tujuannya hanya untuk mendapat berkat, hanya untuk mendapat kesembuhan, hanya untuk mendapat makan. Saudara bisa melihat bagaimana kasus di Yerusalem. Begitu banyak pengikut Kristus berkata kepada Yesus, "Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagi Sang Raja." Tetapi tiga hari kemudian mereka yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Nah, inilah cara pandang kita yang salah, saudaraku, tentang sebuah ibadah. Kita merasa bahwa kita bisa menipu Tuhan. Bahkan kita bisa menipu pendeta dan sebagainya. Kita datang beribadah, kelihatannya begitu anggun, ya, kelihatan begitu suci. Tetapi hati dan pikiran kita kotor. Hati dan pikiran kita datang bukan untuk mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, betapa sayangnya seringkali jemaat, hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang percaya datang beribadah dengan sebuah keterpaksaan, merupakan sebuah liturgi atau menjadi sebuah kebiasaan saja.
melapor diri seperti itu. Tanpa sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya saya datang beribadah karena saya butuh pribadi Tuhan. Saya butuh pribadinya. Bukan saya butuh berkatnya. Karena tentu Bapak Ibu, saudara-saudara ingat, seringkali saya berkata, berkat itu hanya bonus bagi kita. Tapi kalau kita bisa pegang sumbernya, justru kita dikatakan berbahagia. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar kembali Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Janganlah memiliki pikiran yang negatif pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Harusnya kita sungguh-sungguh beribadah dengan sekuat tenaga kita. Totalitas hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita, supaya kita dipuji, disanjung, dan sebagainya. Apalagi mereka yang terlibat dalam pelayanan. Semua yang terlibat dalam pelayanan termasuk pengkhotbah harusnya menyadari bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau katakan kalau kita melihat datang ke ibadah, datang ke gedung ibadah secara fisik, tapi seringkali juga orang melupakan sesuatu. Bapak Ibu, pemirsa Tuhan Yesus kasihi, kita selalu berpatok dengan ayat firman Tuhan ini. Kita melihat kepada tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Tentu saudara tahu juga bahwa tempat ibadah berarti di sana ada Allah yang berdiam. Ya, tempat Allah, tempat beribadah, rumah ibadah. Tentu di sana ada Allah yang berdiam. Baik fisik, baik rohani. Sebab dia Allah. Dia maha. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, terlebih daripada itu secara fisik, lebih daripada fisik, secara rohani, saudara sadar tidak? Bahwa kita, tubuh kita adalah bait Allah. Tempat Allah berdiam. Nah, seringkali kita menyalahgunakan tubuh kita ini hanya untuk menyenangkan dunia. Memamerkan kebolehan dari tubuh kita hanya untuk menyenangkan dunia. Dengan menyenangkan kepuasan daging kita, sesungguhnya kita sedang menyakitkan hati Tuhan. Kita lebih mengutamakan dunia memuji kita, dunia melihat kebolehan kita. Tapi kita lupa bahwa ada Allah yang kudus yang diam di dalam diri kita. Ini yang harus kita hormati, ini yang harus kita hargai. Bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tempat Allah berdiam. Kalau Allah berdiam dalam diri kita, sepatutnya kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Dari pola pikir kita, perbuatan dan tingkah laku kita. Tubuh kita ini harus kita rawat untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk orang memuji kita. Bukan orang berkata, oh engkau cantik, oh tubuhmu bagus dan sebagainya. Apalagi kalau kita melakukan gerak-gerak tubuh untuk menyenangkan orang banyak, menyenangkan dunia. Sadar tidak, saudara, bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara tahu kebenaran, kalau saudara mengenal siapa Kristus, siapa Allah, biar pagi hari ini kita belajar, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, supaya kita sungguh menghormati Allah. Berarti kita mulai dari hal yang sederhana. Hargailah tubuh kita sebagai bait suci, bait Allah. Karena Allah berdiam di dalamnya. Kalau kita bisa menghormati tubuh kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga pasti menghormati tempat ibadah kita. Modus, tujuan daripada kita pergi ibadah, tentu semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Biar pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Yesus menginginkan supaya kita menjadi orang-orang yang beribadah yang benar kepada pribadinya, bukan kepada berkat-berkatnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang maha mulia dan maha kudus. Engkau layak menerima pujian dan hormat
dari semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Kepadamu sajalah semua makhluk harus datang beribadah, karena sesungguhnya tidak ada siapapun yang layak untuk menerima penyembahan kecuali hanya dirimu, ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami apabila kami lebih mementingkan diri kami daripada dirimu, dan lebih mengutamakan kepentingan kami daripada kehendak-Mu. Tuhan Yesus, murnikanlah motivasi kami di dalam beribadah kepadamu, supaya ibadah kami berkenan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, tolong kami. Biarlah Roh Kudus juga terus ingatkan kepada kami, mampukan kami, supaya kami juga bisa menjaga kekudusan hidup kami, supaya kami selalu sadar bahwa tubuh kami juga ini adalah bait-Mu yang kudus, sehingga hidup kami sungguh berkenan untuk selalu mempermuliakan Engkau di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Dengan hati yang penuh hormat dan sukacita, kami datang beribadah kepadamu, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertailah hidup kami sepanjang hari ini, agar kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Sehingga dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini. Tuhan Yesus, hamba mohon belas kasihan-Mu bagi seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu turun untuk wilayah ini, untuk umat Tuhan di wilayah ini. Tuhan, ampuni kami jikalau seringkali kami punya modus yang salah terhadap sebuah ibadah. Biar pagi hari ini kami belajar kembali ya Tuhan, mulai dari diri kami, untuk bisa menyadari bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Sebab itu kami harus jaga dengan benar. Kami harus mempergunakan itu dengan benar, dengan tujuan untuk mempermuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga bawa kami untuk melangkah pada hari Minggu, untuk mengambil bagian juga dengan cara pandang yang positif. Sehingga waktu kami datang beribadah, modus kami mau bersekutu dengan pribadi-Mu. Kami mau mempermuliakan Engkau, bukan untuk mencari berkat, bukan untuk dipuji dan disanjung. Baik kami yang datang beribadah maupun kami yang terlibat dalam pelayanan, semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, yang menghormati Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus hamba mohon, Tuhan jamah seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan tolong kami, para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan sadarkan mereka juga, bangkitkan semangat mereka terus untuk bisa melakukan apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau percayakan kepada mereka ya Allah, untuk melakukan seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bahkan juga bukan aturan-aturan organisasi yang kami pertahankan, bahkan lebih aturan-aturan adat yang kami pertahankan. Tuhan ampuni kami, dan kami kembali kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat Tuhan di wilayah ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi umat-Mu ya Allah. Hamba percaya berkat jasmani rohani yang melimpah pada saat kami melakukan firman-Mu, pada saat kami melakukan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, terima kasih dan terima kasih.
Biarlah Bapa dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba juga mau berdoa untuk seluruh hamba-hamba, saudara-saudaraku, rekan-rekanku, pemirsa, dimanapun berada dan saat ini yang sedang ambil bagian bersama-sama dengan hamba mau berdoa Bapa bagi mereka juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan Ibu Diana Etes yang berada di Sorong, pribadinya, rumah tangganya diberkati, pekerjaannya, dan seluruh pelayanannya. Berikan hati yang takut Tuhan, hati yang setia dan mengerti panggilan-Mu ya Allah, sehingga ibadahnya adalah ibadah yang sejati, ibadah yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus, kasih-Mu melimpah atas hidupnya. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rida Tarudatu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Biarlah panggilan-Mu semakin nyata dalam hidup pribadinya, sehingga dia semakin taat dan setia selaku hamba Tuhan untuk mengerti fungsi tugas tanggung jawabnya, bagaimana hidupnya dipakai Engkau ya Allah untuk mempermuliakan Engkau senantiasa, sehingga dia boleh menjadi contoh teladan dalam perkataan, tindak tanduk, dan semua hidupnya dipersembahkan bagi Engkau ya Allah. Lebih lagi Tuhan, ajar hamba-Mu terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dia berada. Berkati pribadinya, berkati keluarga besarnya, rumah tangganya, memberkati orang tuanya, memberkati orang-orang yang dikasihinya, memberkati pekerjaan dan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan beri kesehatan yang terbaik. Biarlah kuasa Tuhan juga ada bersama dengan hamba-Mu Ibu Rida Tarudatu, sehingga dia dalam hidupnya bukan sekedar hidup, tapi hidup dengan kekuatan dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk Ibu Melan Makalau. Bapak hamba mohon kasih-Mu turun untuk kehidupan pribadi daripada Ibu Melan Makalau. Celikan mata hati rohaninya untuk boleh melihat kehendak rencana-Mu. Ya Tuhan, segala kekerasan hati yang berlawanan dengan firman-Mu hamba ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa memberkati Tuhan, berikan hati pikiran yang baru bagi hamba-Mu Ibu Melan Makalau untuk semakin mengasihi Engkau ya Allah di dalam kebenaran, sehingga berani untuk melangkah, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan biar rencana-Mu tergenapi dari hidupnya di dalam nama Yesus. Hamba percaya tak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi segala kebutuhan jasmani rohani. Bahkan Tuhan, Engkau perlengkapi dia untuk mempermuliakan Engkau dari hidupnya ya Allah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkati anaknya Rafa, berkati pekerjaan pelayanan mereka, diberkati. Tuhan lindungi siang dan malam, jaga mereka dengan kesehatan yang terbaik, dan berkati mereka dalam segala kecukupan. Bapa, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas hamba-Mu Ibu Melan Makalau. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ronald Peters. Ya Tuhan, terus Engkau nyatakan kasih setia-Mu kepadanya. Terus Engkau mau dia semakin paham, mulai dari pribadinya, supaya semakin mengerti bahwa tubuhnya adalah bait Allah yang harus dipersembahkan untuk Engkau ya Allah. Kalau dia tidak bisa menghargai tubuhnya sebagai bait Allah, bagaimana dia bisa menghargai Engkau sendiri ya Tuhan. Biar dia dapat mengerti akan hal ini lebih dalam. Roh Kudus singkapkan hal ini, sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan-Mu. Dia boleh berdiri dengan maksud tujuan mempermuliakan Engkau. Ya Tuhan, berkati dia, mulai dari tutur katanya, perkataan-perkataan, perbuatan tingkah lakunya, bahkan pola pikirnya. Dia akan melakukan kebenaran dalam kehidupannya, sehingga Tuhan, Roh Kudus selalu menuntun dia. Semua tindakannya mempermuliakan Engkau. Tidak tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Tidak tujuan untuk menyenang atau menguntungkan diri sendiri. Tapi semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Biar Tuhan hamba-Mu boleh menjadi berkat dalam segala hal. Tuhan berkati pribadinya. Berkati keluarga rumah tangganya. Berkati setiap orang yang Tuhan percayakan kepadanya. Siapapun dia. Kasih Tuhan melimpah.
seperti Engkau juga mengasihi dia tanpa menuntut syarat. Tuhan, ajar dia selaku hamba-Mu untuk bisa melakukan hal ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga terus yang memperlengkapi segala sesuatu bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan-pekerjaannya, berkati pelayanan-pelayanannya. Dan Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah motivasinya ibadah adalah untuk mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat jasmani rohani turun melimpah atas hamba-Mu. Berkat kesehatan turun melimpah atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk Ibu Evelyn Carolina Kardinal yang berada di Jakarta ataupun di mana saat ini. Hamba minta belas kasihan Tuhan turun untuk hamba-Mu. Tuhan memberkati pribadinya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengajar kepada Ibu Evelyn untuk taat dan setia. Untuk mengerti bahwa tubuhnya juga adalah bait Allah. Sehingga dia datang beribadah secara fisik. Dia akan menghormati sebuah ibadah. Bahwa dia datang untuk mencari Engkau pribadi. Bukan mencari berkat-Mu ya Allah. Sehingga kehidupannya sungguh akan menjadi berkat dan saluran berkat. Dengan kebenaran demi kebenaran yang ia peroleh dalam sebuah persekutuan ibadah. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran. Biar Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Berkati keluarga rumah tangganya. Berkati orang-orang yang dikasihinya. Nama Tuhan selalu disanjung tinggi lewat kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan melimpah atas hidupnya. Dalam nama Yesus. Bapak, hamba juga berdoa untuk Ibu Kekasih, Ibu Desi, Natalia, Lambai Hang. Tuhan juga terus memberkati hidup daripada hamba-Mu ini. Kembali hamba mohon kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh membuka mata hati untuk boleh melihat bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Kalau dia mengerti tubuhnya adalah bait Allah, maka dia akan menghormati gedung ibadah, tempat ibadah secara fisik. Dia akan datang dengan sekuat tenaganya karena dia mencari Engkau ya Allah. Bukan untuk kepentingan pribadinya. Bukan untuk mencari berkat-Mu. Tapi dia mencari pribadi-Mu. Itu terjadi ya Allah. Dan biarlah Ibu Desi boleh menjadi berkat. Menjadi contoh bagi suaminya. Bagi anak-anaknya. Dan bagi banyak orang. Ibu Desi akan menuntun banyak orang. Datang beribadah dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik. Di dalam kehidupan pribadinya. Bagi suami dan anak-anak, Tuhan tolong mereka, lindungi dan pelihara. Nama Tuhan dipermuliakan selalu dari kehidupan mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka tangani, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan-pelayanan mereka diberkati. Untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus, pakai hidup rumah tangga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak Heri Beruat Warin. Tuhan, dimanapun berada hari ini, hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu, Bapak Heri, untuk pribadinya, keluarga rumah tangganya, untuk banyak orang. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Untuk menjadi berkat jasmani rohani. Sehingga jiwa-jiwa bisa dibawa kepada kerajaan surga. Mulai dari pribadinya. Dalam nama Yesus, Tuhan yang terus singkapkan kebenaran demi kebenaran. Sehingga Pak Heri Beruat Warin tahu juga pribadinya. Tubuhnya adalah bait Allah. Di mana roh Allah berdiam di dalamnya. Sehingga akan menuntun Pak Heri untuk terus taat setia kepada kebenaran firman dan menjadi berkat. Bukan sekedar tahu Tuhan, tapi melakukan di dalam kehidupannya bagi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati pribadinya, berkati istrinya, berkati anak-anak cucunya, berkati orang-orang yang dikasihinya, berkati pekerjaan dan berkati semua pelayanannya di dalam nama Yesus. Untuk kemuliaan-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat tercurah untuknya. Bapa, terima kasih
untuk semuanya ini. Dan pagi hari ini ya Allah, hamba juga berdoa, mohon belas kasihan-Mu bagi hamba-Mu, Ibu Indah Rumi. Tuhan tolong hamba-Mu ini. Biar Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang begitu mengasihi Engkau ya Allah. Lebih daripada setiap berkat yang ia peroleh. Tuhan, Engkau mengasihinya. Engkau peduli kepadanya. Dan buka mata hatinya untuk boleh melihat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya hidupnya, tubuhnya adalah bait Allah. Tempat roh Allah berdiam. Biar Tuhan, Ibu Indah Rumi mempersembahkan hidupnya, tubuhnya bagi hormat kemuliaan. Sehingga dari hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan bawa dia untuk taat setia di dalam ibadah-ibadah. Dengan tujuan mencari kemuliaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus, pakai hidupnya menjadi berkat bagi keluarga rumah tangganya, bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi banyak orang, biar nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati jasmani rohani. Terima kasih Bapak. Hamba juga mau berdoa untuk Mesbah Doa Manokwari yang besok pagi pukul 4.30 mereka adakan di tempat Kejati. Ya Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang terpanggil di sana. Bapak Terianus Baransano, Bapak Yanpit Samori, Bapak Samori, Bapak Erwin Makalo, dan teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Biar Tuhan juga memberkati ibadah pagi itu untuk mempermuliakan Engkau. Biar mereka selaku hamba-hamba-Mu boleh berdiri atas kota Manokwari untuk menjadi penjaga kota Manokwari bagi kemuliaan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu bagi kami semua pagi hari ini. Hamba mengucap syukur ya Tuhan untuk saudara-saudara hamba yang telah Tuhan sembuhkan. Hamba tetap berdoa Tuhan, biarlah berkat kesembuhan itu jasmani rohani terus berlimpah-limpah atas mereka. Biar darah anak domba Allah yang telah tercurah di Kalvari terus menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan mereka selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa Bapa dalam nama Yesus untuk setiap pergumulan mereka secara pribadi, keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan, hamba mohon, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pada saat mereka mau datang berharap kepada Engkau, bersandar kepada Engkau, maka Engkau tidak akan pernah mempermalukan mereka. Sebab Engkau begitu mengasihi mereka, Engkau begitu peduli mereka, lebih daripada dirimu sendiri ya Allah. Terbukti Engkau telah mati di kayu salib bagi mereka, bagi kami semua. Biarlah kami memahami akan hal ini ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sehingga kami akan melihat bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sangat bersyukur, sangat bersuka kita Bapak Ibu bisa ada bersama-sama dengan kami. Tetap kita andalkan Tuhan dan selalu kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan dimulai dari diri kita. Sekali lagi saya ingatkan, ingat tubuh kita adalah bait Allah. Jangan salah gunakan tubuh kita untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita. Sebab Tuhan percaya kepada kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau kita buktikan bahwa Dia hidup dalam diri kita. Kita utamakan Dia. Sehingga tidak ada alasan, saudara, untuk kita tidak datang bersekutu, beribadah. Tapi kita harus semangat, kita harus kuat. Karena Tuhan percaya akan hal itu. Sehingga kemuliaan Tuhan sungguh keluar dari hidup kita untuk mempermuliakan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Kristus dalam hidup kita. Shalom, salam MDC.